Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Dandani dengan NIM 232410101059. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas yang dimana ini membahas mengenai naive Bayes classification. Ya, simpelnya kita menggunakan sebuah algoritma yang dinamakan naive Bayes untuk mengklasifikasikan data lah. Oke, lanjut ke sebenarnya singkat aja sih. Di sini kan cuma ada 2 soal ya. Ya, yang pertama kita ulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset star adult. Terus kita disuruh untuk masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3 dan 0,4. Terus hasilnya ada tuliskan akurasinya. Nah, oke, lanjut langsung aja ke kode programnya. Di sini sebelumnya teman-teman harus nge-importin ya data-datanya lah, star sama adult. Terus habis dapat, sini kenapa kok 1? Soalnya ada double. Ya, gitu dah. Oke, lanjut ke kode programnya. Di sini kan kita punya 2 dataset yang dimana ada star sama adult. Terus sebelum masuk kita bakal import library yang kita bakal pakai. Ada pandas, ada scalan. Udah, scalan ini ada banyak gitu library-nya banyak. Di dalam modulnya tuh ada banyak banget, ada model selection buat memisahin train sama test. Terus ada modelnya naive Bayes, di sini pakai Gaussian. Terus matriksnya buat akurasinya, preprocessingnya buat kita pakai one hot encoder, dimana dia ngeubah dari yang aslinya itu rasio lah gitu, 0, 1, 2, 3. Terus ada feature selection, select abs sama F classic. Select abs nih buat cari K terbaik. Soalnya kan di nomor 2 kita diminta untuk masing-masing dataset. Nah, nanti dah nomor 2 aja. Oke, untuk soal yang pertama kita pre-processing data dulu. Yang pertama ada untuk adult sama star sih, ini bukan adult doang. Harusnya pre-processing data aja. Nah, di sini kan ada data adult sama data stars. Di data adult itu ada kok ada 2 dan tak bisa. Di sini data adult itu kita hapus baris yang nilainya kosong, dimana ya sebenarnya bisa kita replace sih dengan entah mungkin rata-rata, entah itu mungkin kalau numerik bisa rata-rata. Tapi kalau misalkan yang kosong itu kayak nama atau kayak rasio kayak gitu, itu mending mending dia hapus barisnya aja. Itu tergantung kalian ya mencarinya gimana. Terus kita tentuin mana sih yang kolom fitur sama yang kolom target. Di sini kita liatin dulu aja biar seperti data set. Sekarang apakah bisa? Nice. Sini kan kita udah ngambil datanya nih. Jadi di sini bakal lanjutin di pre-processing dulu, terus ngilangin yang kosong barisnya ya. Kalau misalkan di sini kan nggak ada. Ini kalau misalkan di sum 0 bisa nggak sih? Coba ya. Data set ada titik sum. Gimana ya? Codingannya lupa. Banyak teman-teman bisa buat codingan yang guna itu bakal menghitung baris yang kosong gitu. Itu semua barisnya sini dari 0 sampai 4000 nih. 4500. Enggak, ini data dari itu kan belum di di pre-processing. Yang aslinya kan ini hasilnya nih. Setelah di processing ada 45222. Gimana kolom
list aslinya itu ada 4881, ya kurang 300-an lah, berkurang. Berarti ada 300 kolom yang kosong. Ya di sini soalnya saya lebih biar cepat aja sih, kita hapus aja langsung. Terus lanjut kita menggunakan one hot encoder untuk menggunakan versi kolom kategorikan jadi numerik. Ini kan udah di run nih, tapi ini belum. Masa belum ya? Tetap aja. Sini. Nah, ini bakal ngambil data adultnya ini. Kan ini kan kayak gini. Coba kita bandingin sama yang udah di ini. Kan dimasukin ke variabel ini. X.encoded. Nah, sini kan aslinya tulisan kayak gini nih, kategorikal. Gak pernah nikah, nikah, shift post gak tahu itu apa. Lanjut, never married gak pernah nikah. Ini widowed, janda. Terus gak pernah nikah, married, shift post. Mungkin ya married, ini married, shift post, menikah gitu kan. Nah di sini itu dipisah, harusnya ada 3 kan, dipisah jadi true false. Ini banyak banget. Workplace, worker private, workers NLA, alternative country, false. Ini dijadiin ini. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kita pakai database terus di one hot encoder. Ya, intinya diubah lah gitu secara simpelnya. Sedangkan itu kan di adult nih. Di adult nih ada berapa? 15 kolom. Nah, kalau di stars, di dataset stars itu cuma ada, bentar, kita panggil juga nih, dataset stars panggil. Nah, itu cuma ada sini, nggak usah dipakai, ini bakal di drop nih, star kategori dan juga ini yang di drop, yang dia hilangin lah, ini sama ini. Jadi kita punya 4. Coba kita run, terus kita coba. Soalnya bukan di drop dihilangin ininya, ini dipisah antara X sama Y nya. Ini jadi apa nih kalau fiturnya? Coba kita X stars gimana, harusnya kan cuma nggak akan muncul nih, nggak akan muncul star kategorinya, cuma muncul ya ini temperatur, luminosity, radius, sama absolute magnitude. Terus ya X, Y, X star sih kurang lebih sama kayak gitu sih. Jadi ya ini bakal misahin kolom sama fitur. Terus masuk ke modelingnya. Di sini kita buat dulu simpen datanya lah buat hasil dari modelnya. Nah, karena di sini ada kita diminta buat ngebandingin, ada 3 ya, 0,2, 0,3 dan 0,4. Di sini ya kita train size-nya kita ubah proporsinya jadi 0,2, 0,3 sama 0,4. Nah, ini lah train size. Ini kan train sama tes, jadi ibaratnya trainnya lebih ditinggiin 20%, 30%, 40%, 42. Terus kita panggil ini modelnya dengan Gaussian NB karena dari scalar, terus dimasukin deh. Habis dimasukin, terus kita mulai ngetes. Habis prediksi hasil dan itu akurasi, apakah hasilnya itu bakal akurat atau gimana, atau ada error atau apa, bakal disimpan di result adult. Ini tambah karena ini kan perulangan ya, itu bakal diulang terus sampai selesai gitu loh. Ini untuk data di adult, terus ini untuk data di FAS stars. Data untuk FAS stars ini bawah ada, kita pakai yang bawah aja. Coba kita run, apakah bisa? Oke, bisa ternyata. Ini kenapa kok gak munculin? Soalnya ya kita munculinnya di ini, soalnya kan ini cuma ngelatih doang. Kalau misalkan hasil akhir buat munculinnya kita di sini aja biar rapih aja. Terus di sini kita cari, kita ambilnya train sama akurasi, terus ada dataset sama stars dataset yang kita kategorikan. Terus
kita gabungin jadi satu tabel kayak gini. Hasilnya ya, untuk adult dataset trend size 0,2 itu 7,8 ya. Untuk dataset 0,3 7,89 malah meningkat. Dan untuk dataset 0,4 itu 0,79 malah meningkat jauh lebih tinggi. Nah, untuk dataset stars itu 0,2 0,88. Nah, terus lanjut stars dataset 0,3 ini malah turun 0,86. Bandingin sama adult dataset itu makin tinggi trend size malah semakin tinggi akurasinya. Sedangkan untuk di dataset stars itu 0,2 0,88 itu udah bagus. Nah, semakin sini malah makin turun gitu akurasinya. Jadi kita bisa menjawab di sini kan malah akurasinya ternyata adult nih makin tinggi, trend size-nya makin makin tinggi akurasinya. Sedangkan untuk dataset stars itu makin tinggi akurasi, makin tinggi trend size-nya, makin menurun lah akurasinya aja. Hipotesanya kayak gitu dari data yang itu. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, di sini untuk nyari memilih fitur-fitur terbaik, itu fitur maksudnya apa? Fitur ini kayak kolom-kolom gini. Nah, ini kombinasi apa aja sih yang bisa ngehasilin kayak ngeprediksi income. Kalau di adult kan income Y-nya, sedangkan untuk di stars itu bakal masukin ini star kategorinya. Kita hapus lagi barusan ya, langsung aja deh data stars. Nah, dia bakal ngeklasifikasi ini itu apakah draft ini termasuk ke apa ya, target ini ke fitur. Jadi kita nyari, maksudnya kita nyari fitur mana aja sih yang mau kita pakai buat bangun model yang dimana akurasinya itu semakin tinggi gitu loh. Nah, caranya gimana? Setelah browsing dan tanya ke GPT, itu ada cara yang dimana kita pakai select base dan juga F-classic. Oke, itu select base buat apa sih sebenarnya? Nah, sini bakal ngevaluasi seleksi fitur dengan select base terbaik. Bukan yang ini, bawah. Nah, dia bakal jalanin fitur fungsi untuk evaluasi seleksi fitur dengan select base. Iterasinya melalui berbagai nilai K, karena di sininya ada berapa ya, saya salah. Di sini kan K-nya di ini cuma diambil 0 sama sampai kan jadi target. Jadi di sini cuma ada 4. Sedangkan kalau di sini itu banyak. Wow. Makanya ini agak berat yang di sini. Coba kita run. Terus kita tunggu hasilnya. Anjay. Nah, ini kan evaluate, terus kita simpan hasilnya di sini, terus kita function selector, terus pisahin trace 0,7 enggak 0,2. Oh, kita ubah kah 0,2? Coba kita ubah nanti 0,2 hasilnya gimana. Ini 0,7, princessnya rendah 42 menggunakan model Gaussian ataupun Naive Bayes Gaussian. Kita masukin ke prediksinya, kita masukin akurasinya, dan ya kita tambahin. Habis itu kita bakal coba gunakan K-base dengan nilai K yang terbaik katanya. Sini ngulang sampai berapa nih? Sampai 95 kali. Terus yang terbaik adalah K15 dengan akurasinya, maksudnya banyak fiturnya, ada 15 dengan fitur itu ada 0,83, yang dimana akurasinya itu dibandingin yang sebelumnya kan cuma 0,79, sekarang bisa sampai 0,83. Dimana kalau yang stars itu ini pas satu kita tes dengan satu fitur, ternyata malah
kurang, biasanya kan ini 80-an, dan di K2 malah langsung melejit 0,98, hampir hampir 1. Jadi kombinasi yang terbaik itu adalah K2, akurasinya 0,98. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kalau bukan hasil analisis dan data, kita ngebersihin datanya dulu, terus kita pakai ngubah kayak variabel kategorikal yang di adult itu pakai one hot encoder. Resolusi siap, kita masukin modelnya yang ngasih, terus kita milih di soal nomor 2 kita diminta untuk fitur-fitur apa aja yang masukin. Hasilnya bakal kayak gini. Kalau misalkan untuk adult ada 15 fitur dengan akurasi 0,93, sedangkan kalau misalkan di stars itu 2, 0,98. Ya kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.